Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum Indonesia. Bertemu lagi dengan Ibu Santi pada pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabarnya anak ibu semua? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, Ibu Santi akan melanjutkan pembahasan tentang cerpen. Apakah kalian masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Ya, benar sekali. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah belajar tentang unsur pembangun cerpen. Ada berapa unsur pembangun cerpen? Iya, benar sekali. Unsur pembangun cerpen ada 2, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam cerita itu sendiri. Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh, penokohan, latar atau setting, amanat, alur, sudut pandang, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari luar cerita itu, meliputi latar belakang penulis, latar belakang pembuatan cerita, dan keadaan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang struktur cerpen. KD pada pertemuan kali ini yaitu 3.6 menelaah struktur dan kebahasaan cerpen yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajarannya, murid dapat menelaah struktur cerpen yang dibaca atau didengar. Tahukah kamu jika di dalam sebuah teks terdapat beberapa struktur yang menyusunnya, bahkan yang membedakannya dengan teks yang lain? Struktur merupakan bagian dari sebuah teks itu sendiri. Struktur artinya susunan. Sehingga ketika kamu membuat sebuah cerpen, harus berurutan dan sistematis. Nah, agar kamu dapat mengetahui apa saja bagian yang ada di dalam struktur cerpen, simaklah penjelasan Ibu berikut ini. Struktur yang pertama yaitu orientasi. Bagian ini berisi tentang pengenalan awal peristiwa, tokoh beserta karakternya, dan latar atau setting sebelum masuk ke inti cerita. Perhatikan contoh berikut ini. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Pada contoh tersebut, pengarang memperkenalkan latar tempat yaitu Gunung Beser. Masih pada bagian orientasi pada cerpen Pohon Keramat. Nah, pada contoh yang disajikan bisa kita lihat di situ pengarang mulai memperkenalkan tokohnya yaitu Mbah Jaya Sakti. Struktur yang kedua yaitu rangkaian peristiwa. Pada bagian ini menceritakan rangkaian peristiwa, awal mula permasalahan sebelum masuk konflik atau puncak masalah. Semua peristiwa akan diceritakan secara detail. Perhatikan contoh berikut ini. Pada contoh dapat kita simpulkan peristiwa yang ada di situ yaitu tentang keindahan Gunung Beser dan kesuburannya dengan air yang sangat melimpah. Struktur yang ketiga yaitu komplikasi atau munculnya masalah sampai klimaks. Pada bagian ini, konflik atau puncak masalah akan memengaruhi latar dan karakter tokoh utama dalam cerita berpengaruh memberikan solusi. Perhatikan contoh berikut ini. Komplikasi yang terdapat pada cerpen Pohon Keramat terdapat pada paragraf 17 sampai
ke-34. Di paragraf-paragraf itu dijelaskan masalah-masalah yang muncul antara penduduk desa yang menginginkan pembukaan lahan di Gunung Beser dan yang menentang. Struktur yang keempat yaitu resolusi. Bagian terakhir berisi pemecahan konflik. Bagian ini berisi penyelesaian cerita dengan adanya solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada bagian komplikasi. Artinya, pada bagian resolusi, pengarang mengakhiri ceritanya. Perhatikan contoh berikut ini. Pada pohon keramat, bagian resolusi terdapat pada paragraf ke-35 atau paragraf terakhir. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga pembelajarannya menarik dan bermanfaat untuk kamu semua. Salah kata ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.